Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nadela. Tentunya kita akan belajar tentang kimia. Hari ini materinya adalah masuk ke bab 2 tentang sistem periodik unsur. Bab 3 ya, sistem periodik unsur. Oke. Di dalam sistem periodik unsur kita akan belajar tentang 4 hal, yaitu perkembangan sistem periodik unsur, hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, kemudian kita akan menentukan golongan dan periode, lalu kita akan belajar yang terakhir tentang sifat-sifat keperiodikan. Jadi ada 4 ya hal yang utama di dalam sistem periodik unsur ini, atau yang dikenal dengan SPU. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi yang baru, Ibu akan menambahkan materi tentang konfigurasi elektron yang minggu lalu. Karena Ibu nggak tambahkan di minggu lalu, maka Ibu kasih materinya di sini sekilas aja, karena ini juga penting, yaitu konfigurasi elektron pada ion. Jadi ion itu kan ada 2 ya, ada yang kation, ada yang anion. Nah, kalau kation itu kan berarti itu ion yang positif gitu kan ya. Berarti di sini ion Xa+, A elektron dilepaskan dari kulit terluar atom X. Sedangkan anion yaitu Xa-, yaitu A elektron diserap oleh atom X pada orbital yang belum terisi. Jadi kalau misalkan plus, dia kan berarti elektronnya itu kan berkurang, iya nggak? Sedangkan min berarti elektronnya semakin bertambah. Karena apa? Elektron itu bermuatan negatif. Contohnya seperti ini. Ibu punya Al, nomor atomnya 13, berarti konfigurasi elektronnya seperti ini ya, Aufbau di minggu lalu. Ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Kemudian kita fokus nih sama kulit terakhir. Oke, 2 kulit terakhir itu kan ada 3s2 sama 3p1 ya, nak ya. Kemudian ketika dia minta konfigurasi elektron untuk Al13 2+, artinya apa? Berarti 2+ ini ada yang dilepaskan dari kulit terluar atom X gitu ya. Oke, di sini coba Ibu gambarkan. Misal kan Ibu bilang di sini ion Xa+ adalah A elektron dilepaskan dari kulit terluar atom gitu ya. Nah, kita baca nih di sini 2 subkulit terakhir itu kan ada di 3s2, 3p1. Sedangkan di sini A plusnya itu kan adalah angka 2 ya. Angka 2 itu adalah 2+ gitu ya di sini ya. Berarti ada 2 elektron yang dilepaskan dari konfigurasi yang utama ini. Nah, berarti kita ngambil nih dari yang kulit terluar. Di 3P ini kan ada 1, berarti ini hilang, kemudian 3S2 ini diambil nih 1, gitu ya. Nah, makanya di sini sisa 3S1. Jadi kita ambil dulu dari kulit terluarnya berapa, baru nanti kita ambil di yang kulit berikutnya, gitu. Kalau misalkan dia di sini Al3+, berarti kamu di sini kan 1 udah berkurang, berarti untuk menjadi 3, kan tadi 1 udah diambil, berarti sisa 2. Berarti kamu harus mengurangi 2 lagi, yaitu dari 3S2, gitu ya. Oke, ini bagus dulu. Kemudian kita akan lanjut. Contoh berikutnya nih, Ibu punya 21SC, misal seperti itu. Nah, konfigurasinya kan seperti ini. Tapi kalau Ibu punya SC3+, berarti bagaimana? Berarti kan Ibu mengurangi gitu kan ya. Harus ada yang dilepaskan, berarti Ibu mengurangi nih dari kulit yang paling terluar. Nah, ini ada 3D1, itu berarti 3 dikurang 1 kan udah berkurang ya, 1 ya. Berarti sisa 2. Nah, berarti 2-nya itu Ibu kurangi dari 4S2. Ini Ibu coret. Makanya konfigurasi untuk 2SC3+, saat dia berada kation, maka dia bentuknya seperti ini. Oke? Gitu ya. Lalu contoh untuk anion, misal Ibu punya S16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Maka kalau untuk dia muatannya 2- atau anion gitu ya, maka kalau anion ini kan berarti elektronnya itu kan semakin banyak ya, berarti kan elektronnya bertambah, karena elektron itu adalah bermuatan negatif, berarti dia semakin bertambah gitu kan ya. Maka yang kamu harus lakukan adalah coba baca A elektron diserap oleh atom X pada orbital yang belum terisi. Di sini kan yang belum terisi penuh kan si yang paling terakhir nih 3P4. Nah, sedangkan ini itu dia hanya menyerap 2, ya kan, menyerap 2 elektron nih. Di sini dia hanya menangkap 2-, berarti kan dia nangkap 2 elektron. Nah, kita tangkap nih pada orbital yang belum terisi. Yang orbital yang belum terisi itu kan di paling terakhir kan. Nah, 3P4, berarti nanti di sini jadi 3P6. Kenapa di sini jadi 3P6? Karena 4-nya ditambah 2, jadinya 3P6. Lalu gimana kalau S3- gitu kan ya. Nah, S3- misal, berarti kan 3P itu kan maksimalnya cuma 6, berarti nanti kamu tambah, berarti jadi 3P6, kemudian
habis PS, ini kan SS, PS, P, berarti di sini nanti ada S lagi dong. Nah, kamu tambahin di sini S gitu kan ya. Berarti kan tadi yang baru masuk kan 2, sedangkan kalau di sini 3 min berarti di sini jadi 3P6, kamu tambahin di sini jadi S1, tapi di sininya jadi 4S1 gitu ya. Nanti kalau nggak ada yang paham, tinggal di screenshot aja, nanti kita bahas di grup chat WhatsApp, oke? Ini hanya sekilas tentang konfigurasi elektron pada ion yang minggu lalu sudah kita bahas, tapi itu adalah atom netral. Sekarang kita fokus ke tabel periodik unsur-unsur kimia yang di bab 3 ini. Jadi kalau jadi ibu mewajibkan kalian membeli ini ya. Ini murah banget, harganya cuma 2.000 di mana namanya, di toko buku. Kamu bilang aja beli tabel periodik unsur-unsur kimia. Jadi nanti kalian harus hafal, yaitu dari golongan ini nih, dari sini kamu harus hafal dari H sampai dengan HE ini, gitu ya, dari H ini sampai HE. Jadi kamu harus hafal atom-atom apa saja nih, karena kan kita belajar kimia, berarti kita harus tahu dong unsur-unsur kimia dan atom-atom kimia ini, gitu ya. Yang ada di dalam ini adalah unsur-unsur kimia atau atom-atom kimia, oke? Kalian harus hafal. Jadi kurang lebih tabel periodik unsur-unsur kimia yang kita pelajari dan yang kita wajibkan untuk tahu adalah yang seperti ini, gitu. Nah, kita akan belajar bagaimana perkembangannya sampai dapat seperti ini. Perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, dulu sistem periodik unsur itu adalah banyak banget yang mengungkapkannya gitu. Pertama adalah penggolongan unsur berdasarkan sifat kelogaman. Sifat logam adalah sifat-sifatnya mengkilap pada suhu kamar berupa padatan, ini padatan ya, bukan padaran, kemudian mudah ditempa atau dibentuk, dan penghantar listrik yang baik. Sedangkan sifat non-logam berarti dia tidak mengkilap pada suhu kamar berupa padatan, cairan atau gas, sulit dibentuk, dan bukan penghantar listrik yang baik. Nah, itu adalah sejarah yang pertama, perkembangan sistem periodik yang pertama. Kemudian yang kedua gitu ya, ada yang mengusulkan namanya teori triade Dobereiner, yaitu pada tahun 1820 dikemukakan oleh Johann Wolfgang gitu ya, Dobereiner. Nah, dia mengungkapkan dua hal. Satu, 3 unsur yang mempunyai kemiripan sifat dijadikan satu kelompok. 2, jika ketiga unsur tersebut diurutkan berdasarkan kenaikan massa atom, maka massa atom unsur kedua adalah rata-rata dari massa atom pertama dan ketiga. Jadi yang paling penting ini ada nomor keduanya. Jadi kalau ada 3 unsur gitu ya, maka unsur yang di tengah-tengah itu massanya itu adalah gabungan atau rata-rata dari unsur yang pertama dan unsur yang ketiga. Contohnya begini. Di sini unsur yang pertama ada litium, unsur yang kedua ada natrium, unsur yang ketiga ada yang kalium dengan massa atomnya masing-masing. Nah, di sini unsur yang di tengah itu atau unsur kedua itu kan berarti natrium, ya kan? Nah, massa atomnya si natrium itu didapatkan dari rata-rata massa atom unsur ke-1 dan ketiga. Makanya ini bentuknya jadinya begini. Nah, jadinya gini ya. 6,94 itu masanya litium ditambah dengan masanya kalium 39,10 dijumlahkan kemudian dibagi 2, namanya juga rata-rata ya, maka mendapatkan 23,02. Nah, si 23,02 nya ini adalah massa unsurnya si natrium gitu ya. Di sini harusnya 23,02 ya, gitu. Jadi massa yang tengah-tengah itu adalah massa atom pertama dan rata-rata dari massa atom yang pertama dan ketiga, gitu. Nih contoh yang berikutnya ada kalsium, strontium, dan barium. Maka massa atomnya si strontium itu adalah gabungan dari gitu ya, dari massa kalsium 40 ditambah 137 dibagi 2, maka itu 88,5. Terkadang ada yang nulis cuma 88, ada 88,5 gitu. Makanya ini kan masih sejarah yang awal banget ya, perkembangan di awal. Jadi masih ada miss-nya, masih ada kelemahannya gitu. Maka kelemahannya seperti ini. Tidak berhasil menemukan banyak triade sehingga banyak unsur yang tidak terkelompokkan. Nah, jadi kan di kelompokannya itu kan berdasarkan 3 ya. 3 unsur yang sama dengan sifat yang mirip itu menjadi satu kelompok. Kayak ini nih, litium, natrium, kalium gitu ya. Nah, tapi ternyata tuh si Dobereiner ini tuh nggak menemukan banyak unsur gitu dengan teorinya dia gitu. Makanya banyak kelemahannya gitu. Salah satunya adalah ini gitu. Kemudian kita bahas yang ketiga yaitu teori oktav Newlands. Kalau kamu tahu oktav itu kan kalau di dalam vokal itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya, ada 8 ya kan. Nah, ini sama. Sistem periodik unsur si teori oktav Newlands ini dia menggambarkan seperti tangga nada gitu. Maka yang nomor 1
Unsur disusun menurut kenaikan massa atom. Yang kedua, unsur ke-8 memiliki sifat mirip dengan unsur ke-1. Sekarang kan kalau kita do, re, mi, fa, sol, la, si, itu kan sampai 7. Nah, do yang ke-8 itu pasti sama, sifatnya sama yang do yang pertama gitu. Nih, contohnya gini. Ini ada tabelnya si daftar tabel oktav Newlands, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, maka yang ke-8 ini kan atomnya F ya, unsurnya F, maka si F ini gitu ya, si F ini karena dia 8, pasti dia unsurnya mirip katanya si oktav Newlands ini dengan yang nomor 1, yaitu hidrogen gitu ya, dan lain sebagainya. Misal yang nomor 2 dan 9 itu sama sifatnya gitu. Jadi kembali lagi ke turun gitu tangga nadanya ya kalau kita lagi belajar vokal gitu. Jadi unsur ke-8 memiliki sifat mirip dengan unsur ke-1, unsur ke-9 mirip sifatnya dengan unsur kedua gitu. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom yang ringan gitu. Kalau dengan massa atom yang berat gitu, misalnya udah 100, sudah 50, nah dia tidak bisa menggambarkannya gitu dengan teori oktav Newlands ini gitu ya. Kemudian teori yang keempat yaitu dengan sistem periodik Mendeleev atau sistem periodik pendek dikemukakan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Yang pertama adalah menyusun unsur dalam 2 baris mendatar berdasarkan kenaikan nomor atom yang disebut dengan periode. Jadi kalau misalkan barisnya mendatar, kata dia gitu ya, itu disebut dengan periode. Tapi kalau dia nyusunnya dengan dengan yang mirip sifatnya dalam kolom kan itu kan dari atas ke bawah ya kalau kolom. Kalau baris itu kan ke samping mendatar. Nah, itu disebut dengan golongan. Contohnya gini. Di sini ada golongan 1, golongan 2, 3 sampai 8 gitu ya. Nah, dia menyusunnya seperti ini gitu. Dia udah mulai mengemukakan yang baru gitu. Dia berdasarkan kenaikan nomor atom dan sifatnya yang mirip gitu, disebut dengan periode dan golongan. Nah, tapi kelemahannya apa? Yang pertama, terdapat banyak tempat yang kosong. Lihat aja di misal gini. Ada yang double. Nih, ada yang double. Contohnya misal gini, di golongan 8 itu ada unsur Fe sama CO. Itu ada Ni, ada Cu. Padahal kan golongan yang lain tuh masih ada tempatnya yang kosong, iya nggak nih? Contohnya di sini aja dia kosong, di sini dia kosong gitu. Jadi masih banyak tempat yang kosong. Kemudian penempatan unsur ada yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya, gitu ya. Jadi masih banyak nih kelemahannya juga di sistem periodik Mendeleev ini, gitu ya. Kemudian disempurnakan lagi yang terakhir oleh sistem periodik modern atau sistem periodik panjang, dikemukakan oleh Henry Moseley. Jadi sistem periodik inilah yang kita kenal sampai sekarang gitu ya, yang dikemukakan oleh Henry Moseley. Jadi dia menyusun pengelompokan sistem modern berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nah, disinilah terkenal dari periode dan golongan. Ibaratnya nih si Henry Moseley ini hanya menyempurnakan dari si Mendeleev yang tadi, yang nomor 4 gitu kan ya. Nah, dia sama mengungkapkan tentang periode dan golongan. Apa itu periode? Yaitu lajur horizontal, yaitu yang mendatar. Sedangkan golongan yaitu laju vertikal, berarti kolom gitu ya, kolom. Nah, kalau periode berarti disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalian harus ingat ya, periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan golongan disusun berdasarkan kemiripan suatu unsur yang menunjukkan jumlah elektron valensi dari suatu atom. Di awal kemarin kalian sudah belajar tentang elektron valensi, yaitu elektron kulit terluar gitu dari suatu atom atau unsur gitu ya. Nah, terdapat 8 golongan A, 8 golongan B, dan golongan 3B. Nih, ini yang kita tahu nih dari sekarang. Jadi gini, golongan itu yang dari atas ke bawah nih nak, berarti nih golongan itu yang ini nih maksudnya nih, ada yang golongan 2A gitu ya, terus ada 3A, 4A, pokoknya ke bawah gitu ya. Nah, sedangkan yang periode, kenapa garisnya begini? Karena dia pengen menunjukkan nih, angka 1 yang di samping ini, angka 2 yang di samping ini, itu adalah periode gitu. Sedangkan kalau 1A, 2A, 3B, 4B, 5B gitu ya, itu adalah golongan namanya. Pokoknya kalau dia susunannya ke bawah gitu ya, berarti itu disebut dengan golongan. Kalau dia susunannya ke samping atau horizontal, itu disebut dengan periode. Periode itu ada 7, ada periode 1, periode 2,
berarti periode 2 tuh dari sini sampai sini gitu ya. Terus nanti ada periode 3 dari sini sampai sini gitu ya, dari ujung ke ujung, dari kiri ke kanan gitu. Kalau golongan dari atas ke bawah. Oke, sampai situ paham? Nih di sini Ibu akan menjelaskan tentang golongan itu ada 2, golongan A sama golongan B. Sebenarnya ada 3 gitu ya. Ada 3 dengan golongan ini, lantanida dan aktinida. Nih, sebenarnya ada 3, berarti ada A, B gitu ya, sama aktinida dan lantanida atau golongan 3B yang tadi Ibu sampaikan di sebelumnya. Nah, kalau misalkan golongan A ya udah disebut dengan golongan A. Kalau golongan B ini disebut dengan golongan transisi. Ini nih, yang ini kita sebut sebagai golongan transisi yang ini nih. Nah, yang ini kita sebut sebagai golongan transisi luar namanya, sedangkan ini adalah golongan logam transisi dalam gitu ya nak ya. Jadi semuanya mempunyai 8 golongan A, 8 golongan B, dan 8 golongan masing-masing, ada aktinida dan lantanida, seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Di materi ini lebih banyak menghafal ya nak dibandingkan perhitungan gitu. Jadi kalian emang harus hafal tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, yang pertama, hubungan konfigurasi elektron dengan blok S, ada blok S, PDF yang kita udah belajar, orbital S, PDF itu disebut juga kalau dalam sistem periodik unsur itu disebut dengan blok. Blok S berarti subkulit elektron terakhir di subkulit S, P subkulit P, D subkulit D, F subkulit F. Sebenarnya cuma itu aja gitu ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan konfigurasi elektron dengan golongan. Nih gini, golongan A biasanya itu dia anggotanya adalah anggota dari unsur-unsur yang berakhir pada blok S dan P gitu. Nah, nomor golongannya ini jumlah itu adalah berdasarkan jumlah elektron valensinya. Nanti kita akan belajar di subbab setelah ini gitu ya. Bagaimana cara menentukan golongan dan periode. Di sini Ibu cuma pengen memberitahu bahwa golongan A itu anggotanya adalah unsur-unsur blok S dan P gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini kan terakhir nih berada di blok di 3P6, maka dia disebut sebagai blok P. Sedangkan yang contoh nomor 2, ini kan dia berakhir di 3S1, maka dia disebut sebagai blok S gitu ya. Oke, jadi golongan A itu dia itu adalah anggotanya unsur-unsur blok S dan P. Kemudian golongan B adalah anggotanya justru unsur-unsur yang berada pada blok D atau yang berakhiran subkulit D. Nah, nomor golongannya yaitu jumlah elektron subkulit S dan D ditambah biasanya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kita akan bahas pokoknya tentang golongan dan periode. Intinya kamu harus tahu dulu. Kalau dia yang berakhir di subkulit D gitu ya, yang berakhir di subkulit D itu biasanya dia adalah golongan B gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan, jadi kan tadi kan golongan B itu kan ada dari 1 sampai 8 ya, terdiri dari 8 golongan B. Nah, jadi gini, ini kan ada D pangkat 1 sama NS pangkat 2 ya. Lihat pangkatnya aja, 1 sama 2 untuk yang 3B ini. Nah, berarti 1 tambah 2 berapa? 3, berarti dia golongan 3B. 4, D pangkat 2, NS pangkat 2 gitu ya. Berarti 2 tambah 2 jadi 4, berarti 4B. Dan seterusnya. Nah, untuk yang 6, nih yang ini nih, yang 6 tambah 2 gitu kan ya. Ini berlaku untuk D pangkat 6, D pangkat 7, D pangkat 8 maksudnya gitu ya. 6 tambah 2 kan 8, maka dia termasuk 8B. Oke. Kamu lihat nih di sini itu 8B. Tapi 7 tambah 2 kan 9, ya kan? 9B kalau nanti kamu bertemu 7 tambah 2 9. Nah, 9 itu masuk ke dalam 8B juga. 8 tambah 10, 8 tambah 2 itu kan 10, berarti 10 itu juga masuk ke dalam 8B. Jadi untuk 8B, yang akhirannya 8, 9, dan 10 itu masuk ke dalam golongan 8B. Untuk yang ini berarti kan 10 tambah 1, ya kan? Berarti 11. 11 masuk lagi ke 1B gitu ya. Nah, 10 tambah 2 berarti 12, berarti dia masuk ke 2B gitu ya. Oke, lanjut. Hubungan konfigurasi elektron dengan golongan. Nah, anggotanya yang ini untuk golongan 3B, masih yang nomor 2 ya, golongan 3B. Tadi kan ada golongan A, itu anggotanya unsur-unsur blok S dan P. Kalau golongan B berarti anggotanya unsur-unsur blok B. Kalau golongan 3B anggotanya adalah unsur-unsur blok F
gitu ya. Kan kita tadi blok itu ada 4 ya, orbital F, P, D, F gitu. Nah, kalau 3B itu unsur-unsur blok F. Nah, golongan lantanida itu berakhir subkulitnya adalah 4F, sedangkan aktinida itu terakhirnya adalah 5F. Nah, contohnya seperti ini, berarti kan ini akhirannya 4F ya. Akhirannya itu adalah 4F, berarti dia golongannya adalah lantanida, seperti itu. Tapi biasanya di SMA, kita jarang banget membahas tentang golongan lantanida dan aktinida. Biasanya kamu cuma sampai golongan D saja. Oke, jadi ini cukup pengetahuan aja ya. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya tentang golongan dan periode. Ini sebenarnya intinya dari SPU gitu ya. Cara menentukan golongan dan periode. Untuk golongan dilihat dari elektron valensi atau elektron pada kulit terakhir gitu ya. Untuk golongan A itu dilihat dari jumlah elektron valensi subkulit terakhir F atau subkulit terakhir S dan P yang memiliki nomor kulit terbesar. Jadi bisa saja konfigurasi elektronnya itu cuma berakhir di S gitu ya. Terus bisa juga dia berakhir di S dan P. Tetapi kamu harus pilih yang nomor kulit terbesar. Nanti kita kasih contoh. Kemudian golongan B dilihat dari jumlah elektron valensi subkulit terakhir S dan D. Jadi kalau golongan B itu cuma dia berakhirnya tuh di S dan D aja gitu. Nah, periode dilihat dari nomor kulit terakhir atau nomor kulit yang paling terbesar. Misal nanti ada nomor kulit itu kan angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kamu cari yang paling terbesar itu adalah periodenya. Ibu kasih contoh. Contoh, misal Ibu punya 11 Na. Konfigurasinya kan begini ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 gitu. Nah, maka cara menentukannya adalah gini. Kamu fokus sama subkulit terakhir, 3S1 gitu ya, 3S1. Nah, ini kan dia berakhir, kan yang lain 1S2, 2S2, 2P6, kan si 3, angka 3 kan sendirian nih, berarti 3S1. Berarti kamu lihat golongan A, dilihat dari jumlah elektron valensi subkulit terakhir S, gitu kan, subkulit terakhir S. Maka, kita lihat, berarti dia golongan 1A. Kenapa? Karena yang paling terakhir ini kan yang paling sendirian itu kan 3S1. Sedangkan angka 2S2 ada temennya 2P6 gitu ya. Nah, berarti si 3S ini itu kan pangkatnya 1. Nah, pangkat ini kita tunjukkan, dia kan sebagai elektron valensi ya kan. Elektron paling terakhir itu kan 1 dari 3S1. Maka dia adalah golongan 1A dan periode 3. Kenapa? Karena periode itu dilihat dari nih. Dilihat dari nomor kulit terakhir gitu ya. Nomor kulit terakhirnya kan yang paling besar adalah 3, maka periodenya 3. Oke. Contoh yang kedua gini. Ibu punya 18 AR, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Maka ini kan gini. Kamu kalau misalkan yang contoh pertama tadi, dia kan ada 2S2 sama 2P6. Yang sendirian kan 3S1. Tapi kalau yang ini 1S2, 2S2, 2P6 gitu ya. Terus kemudian ada 3S2, 3P6. Berarti kalau misalkan yang terakhir dia berpasangan begini, 3S2 sama 3P6, maka kita berlaku nih sama yang ini. Golongan A, dia berakhir di subkulit terakhir S dan P yang memiliki nomor kulit terbesar. Nomor kulit terbesarnya kan 3 dibandingkan 2. Berarti ini nih kita fokus ke angka 2 ini, 3S2 dan 3P6. Maka kita jumlahkan untuk golongannya. Maka golongannya adalah, box dulu ya. Nah, maka golongannya adalah 8A. Tahu dari mana? Ini kan berakhirnya di 3S2 dan 3P6, ya kan? Nah, berarti 2 tambah 6 kan 8. Dia berakhirnya di subkulit S dan P. Berarti 8A. Sedangkan periodenya 3. Kenapa? Karena angka yang paling terbesar untuk nomor kulitnya adalah 3, gitu ya. Nah, bedanya sama si NA tadi kan si 3S1-nya ini kan sendirian, ya kan ya nak ya? Dia kan sendirian. Kalau 2S2 kan punya teman sama 2P6, berarti di sini golongannya kita fokusnya sama angka terakhirnya aja. Tapi kalau misalkan nanti 3S2 punya teman lagi 3P6, berarti kamu ambilnya 2 subkulit terakhir, gitu ya. Kita akan bahas contoh selanjutnya, ini akan Ibu kasih. Contohnya adalah 35Br. Jadi kamu usahakan selalu bikin konfigurasi elektronnya dulu ya. Nah, di sini dalam 35Br itu kan terakhirnya itu kan adalah subkulit D dan P gitu ya.
Padahal tadi kita udah bahas kalau golongan A itu adalah golongan yang berakhiran S atau S dan T. Sedangkan golongan B, dia berakhiran pada S dan D, gitu ya. Nggak ada tuh yang berakhiran D dan P. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Maka kamu lihat di sini, Nak. Di sini kan ada angka yang sama ya, yang terbesarnya yaitu 4S2, yang terbesar loh ya. Nomor kulit yang terbesar yaitu 4S dan 4P5. Maka di sini kamu fokusnya yaitu 4S2 dan 4P5. Meskipun si 4S2 ini adalah yang ketiga dari yang terakhir gitu ya. Tapi kalau ada yang seperti ini, terakhirannya D dan P, maka kamu nggak boleh ambil D dan P gitu ya. Kamu ambil nomor kulit yang paling terbesar. Oke, dua nomor kulit terbesar yaitu 4S2 dan 4P5. Kemudian, kamu akan jumlahkan nih untuk menentukan nomor golongannya. Seperti biasa, pangkatnya dijumlahkan. Berarti 2 tambah 5 kan 7. Oke, sedangkan yang berakhiran S dan P itu sudah pasti golongan 7A. Periodenya lagi-lagi itu adalah nomor kulit yang terbesar, periode 4. Beda halnya dengan 21SC, seperti contoh berikut, dia berakhirannya sudah jelas yaitu akhirannya adalah S dan D. Kalau berakhiran S dan D, sudah pasti dia golongan B. Tinggal kamu jumlahkan saja, 2 tambah 1, pangkatnya dijumlahkan, yaitu 3. Berarti golongannya adalah 3B dan periodenya 4. Kemudian contoh untuk yang terakhir yaitu 30ZN. Nah, ini juga berakhirannya S dan D. Sudah pasti ini adalah golongan B. Nah, kita jumlahkan nih, Nak, pangkatnya 2 tambah 10 kan 12, ya kan? Tapi apakah ada golongan 12B? Tidak kan? Golongan itu cuma ada 1-8 baik golongan A ataupun golongan B. Maka seperti di tabel yang sebelumnya, kalau dia golongannya 2 tambah 10 12B, maka dia akan masuk ke dalam golongan 2B. Kalau dia 1 tambah 10 berarti kan 11. Tidak ada tuh golongan 11B, maka kamu masuk ke golongan 1B. Nah, ini adalah golongan 2B dan periode 4. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, tinggal screenshot, nanti kita diskusikan di chat grup WhatsApp. Lanjut, yang terakhir yaitu sifat-sifat keperiodikan. Ibu ulangi bahwa untuk melihat suatu golongan yaitu kita lihatnya kolom vertikal. Kolom vertikal berarti dari atas ke bawah, sedangkan periode kita lihatnya ke sampingnya, Nak ya. Dari kiri ke kanan itu adalah periode, sedangkan yang ini adalah golongan. Gitu ya, Nak ya. Nah, gimana nih? Apa aja sifat-sifat keperiodikan? Yaitu ada 6. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, kelogaman, titik didih, dan titik leleh. Yang pertama, berdasarkan golongan dari atas ke bawah dalam satu golongan gitu ya. Tadi Ibu bilang ya kalau golongan itu dari atas ke bawah, sifat-sifat jari-jari atom dan kelogaman semakin besar. Berarti semakin ke bawah, sifat jari-jari atom itu semakin besar gitu. Contohnya, misal kita lihat nih di golongan 1 ya. Di golongan 1 itu kan ada H, ada Li, ada Na, misal seperti itu ya. Berarti jari-jari atom Li dan Na lebih besar siapa sih? Na. Karena Na jatuhnya lebih di bawah daripada Li. Letak posisi Na lebih di bawah daripada Li. Berarti dia jari-jari atom dan kelogamannya semakin lebih besar daripada Li. Oke? Nah, sedangkan kalau kita lihat ke kiri dan ke kanan, berarti kan dalam satu periode justru sifat jari-jari atom dan kelogamannya semakin kecil gitu. Karena ya itu dia, jari-jari atom dan kelogaman akan semakin besar kalau kita lihatnya dari atas ke bawah. Tapi kalau dari kiri ke kanan dalam periode justru sifat jari-jari atom dan kelogamannya semakin kecil. Contohnya, misal di sini ada Li dan Be. Li dan Be, sifat jari-jari atom dan kelogamannya justru lebih besar si Li karena letak Be lebih kanan daripada Li. So, otomatis Be jari-jari atomnya semakin kecil gitu. Oke, paham ya? Yang kedua, berdasarkan periode dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, titik didih, dan titik leleh justru semakin besar. Kecuali jari-jari atom dan kelogaman, berdasarkan periode dari kiri ke kanan dia akan semakin kecil. Contohnya gini, dalam satu periode 2 deh katakanlah, atau periode 2 berarti kan yang ini ya, Nak. Ini bagus dulu deh. Periode 2 itu yang ini. Nah, periode 2 yang ini dari Li ke sini nih. Oke, dari Li ke Ne. Oke ya, paham ya? Nah, itu namanya periode 2. Berarti
sifat misal Li dan N nitrogen di 5A, kelihatan ya. Nah, berarti N itu memiliki sifat energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, titik didih dan titik leleh yang lebih besar daripada si Li. Karena apa? Dia letaknya berdasarkan periode gitu kan ya, satu sejajar itu gitu, itu dia lebih ke kanan posisinya dibandingkan Li. Otomatis sifat-sifat energi ionisasi sampai titik leleh itu dia semakin besar. Sedangkan jari-jari atom dan pelogamannya semakin kecil daripada si Li gitu. Oke, paham ya? Jadi kita lihatnya dari golongan ke periode. Jadi kamu harus paham dulu bagaimana cara melihat golongan, bagaimana cara melihat periode. Oke? Mungkin sampai sini aja untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.